tema kita hari ini yaitu adalah sumber daya alam. Coba dibuka bukunya semua yuk. Siapa yang nggak buka buku paket? Ayo. Siapa yang nggak bawa buku paket? Dibuka halaman 20. Tema kita hari ini adalah sumber daya alam. Dan sebelum Ibu menjelaskan apa itu sumber daya alam, coba dulu siapa yang kira-kira tahu atau pernah mendengar apa itu sumber daya alam? Ya, benar. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Iya, sumber daya alam itu bisa Ibu jabarkan bahwa sumber daya alam itu segala sesuatu yang dapat dibutuhkan manusia dan didapatkan manusia untuk kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Ya. Sumber daya alam itu ada 3 jenis, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Baru yang kedua, Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang ketiga, Sumber daya alam tidak bisa habis. iya, sumber daya alam yang tidak habis. Iya, sumber daya alam yang tidak habis. Jadi, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa sumber daya alam itu terdapat 3 bagian. 1, sumber daya alam yang dapat diperbarui atau yang dapat kembali, contohnya air, hewan, dan tumbuhan. Kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau yang akan habis, contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan tambang, dan lain-lain. Ketiga, sumber daya alam yang tidak habis, contohnya sinar matahari, udara, air, pasang surut, dan lain-lain. Adapun kegiatan sumber alam yang berpengaruh dengan kegiatan ekonomi, yaitu contoh pertanian, peternakan, kehutanan, tambang, dan laut. Siapa di sini ibunya atau mamanya petani, seorang petani? Ya. Di ladang itu atau ibu kalian, apalah yang ditanam di ladang? Padi, jagung, jahe, kunyit, kacang. Iya, bagus. Jadi segala yang di ladang itu yang ditanam orang tua kalian akan menghasilkan yang namanya duit. Karena sumber daya alam yang ditanam oleh orang tua kalian akan diperjualbelikan dan ada juga yang dikonsumsi. Contohnya padi. Padi sebagian dikonsumsi oleh keluarga kalian dan ada juga sebagian yang dijual. Maka dari sumber daya alam kita yang ada di sekitar kita maupun yang di Indonesia ini akan bermanfaat bagi kita dan manfaat bagi banyak orang. Karena bisa menjadi kegiatan ekonomi dan melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Baru coba dulu kamu, Mikael. Tadi pelajaran kita itu adalah sumber daya alam. Contoh kerusakan yang menyebabkan sumber daya alam itu rusak apa? Contohnya apa, Widi? Kamu tahu? Contoh sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan lingkungan yaitu menebang pohon. Kenapa? Apa adanya
menebang pohon. Contohnya terjadi kebanjiran, tanah longsor. Oleh karena itu, janganlah kita menebang pohon dengan sembarangan, karena itu akan merugikan banyak manusia, merugikan pada tumbuhan, merugikan pada hewan. Yang kedua, contoh sumber daya alam yang sering kalian dengar dirusak oleh manusia apa? Selain menebang pohon, apa? Membuang sampah sembarangan. Iya, membuang sampah sembarangan. Membuang sampah dengan sembarangan mengakibatkan banjir. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Jika ada di sekolah kita tong sampah yang membedakan organik dan non organik, ada. Itu ada manfaatnya, ya kan? Sampah yang dapat didaur ulang dan tidak dapat didaur ulang kembali. Jadi anak-anak, hari ini kita belajar mengenai sumber daya alam. Kita sudah tahu apa pengaruh dari kerusakan sumber daya alam dan manfaat dari sumber daya alam. Oleh karena itu, kalian semua tolonglah jaga lingkungan di sekitar kita atau lingkungan yang berada di dekat kita dengan cara sederhana saja, yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, gunakanlah bahan atau sampah tersebut menjadi sebuah kerajinan tangan. Bisa loh sampah membuat kerajinan tangan dan bisa diperjualbelikan. Contoh, satu, membuat tas dari alih-alih. Pernah lihat? Pernah. Iya. Dari tempat alih-alih atau mangkok alih-alih itu bisa digunakan menjadi sebuah tas dan dikaitkan menggunakan benang apa? Benang sulam digunakan tas. Lalu setelah selesai, maka kerajinan tangan tersebut bisa dijual dan kita manfaatkan dan mendapatkan uang. Udah. Baru adapun kegiatan aktivitas ekonomi tadi yang Ibu bilang, yaitu pertanian, kehutanan, pertambangan, ya kan anak-anak? Coba sekarang tugas hari ini Ibu akan membagikan lembar dan bisa masuk? Ya, bisa, silakan. Sekarang Ibu akan membagikan ke kalian tugas LKPD atau lembar jawaban. Coba bentuk kelompoknya masing-masing, 4 orang aja. Coba ke sini. Oh, berputar kalian. Ini dikerjakan. Ya. Di situ ada lampiran tugas yang Ibu berikan, yaitu tugas mengenai nama-nama benda. Coba kalian tulis nama-nama benda yang termasuk dari sumber daya alam. Lalu kalian tulis jenis sumber daya alam yang mana dapat diperbarui ataupun yang tidak dapat diperbarui. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Ibu tunggu 5 menit, kerjakan. Ini. Ayo, kerjakan. Nanti Ibu suruh satu-satu maju ke depan. Ayo, siapa yang udah siap? Coba kelompok jangan presentasikan hasil kelompok kalian. Ayo Dana maju, presentasikan hasil kelompok kalian. Maju beserta. Coba. Minyak bumi tidak dapat diperbaharui, batu bara tidak dapat diperbaharui, air tidak dapat diperbaharui, tambang tidak dapat diperbaharui. Iya, yang dijelaskan si Dona tadi ada beberapa contoh yang sumber daya alam yang dapat diperbaharui.
diperbaharui karena ada kalanya minyak bumi akan habis, maka akan didaur ulang lagi atau membutuhkan proses. Ayo silakan duduk Dona. Kelompok violin, coba. 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 Minyak bumi tidak dapat diperbaharui, batu bara tidak dapat diperbaharui, air diperbaharui, tambang diperbaharui, hewan diperbaharui, tumbuhan diperbaharui, matahari diperbaharui. Iya, contoh sumber daya alam juga yang dapat diperbarui yaitu tumbuhan. Seperti Ibu katakan tadi, contoh jika kita menebang pohon maka jangan ditebang sembarangan. Selesai menebang pohon maka kita hendaknya harus menanamnya kembali agar dapat kita rasakan dan menjadi sumber daya alam yang bermanfaat bagi kita dan buat orang-orang banyak. Terima kasih Violin. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan beberapa macam itu contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak habis. Adapun tadi Ibu jelaskan yaitu kegiatan-kegiatan ekonomi dari sumber daya alam. Coba sebutkan dulu Grace, apa itu jenis kegiatan ekonomi? Jenis kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan sumber daya alam yaitu pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, pertambangan. Iya, peternakan, kehutanan, perikanan, dan apa? Pertambangan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini mengenai sumber daya alam. Sampai jumpa di hari Rabu dan materi kita juga mengenai tentang sumber daya alam. Sebelum itu, Ibu ingin kalian memberi tugas yaitu contoh. Coba bawa benda-benda atau apa saja barang-barang yang tidak dipakai yang bisa kita gunakan sebagai kerajinan tangan untuk mengurangi kerusakan dari sumber daya alam. Contohnya tadi sudah Ibu bilang ale-ale. Dari ale-ale itu kita bisa membuat sebuah tas. Baru kedua, contoh deterjen. Tahu kan deterjen? Tahu. Ya, bungkus deterjen bisa kita gunakan untuk membuat tas atau dompet dengan menggunakan plastiknya. Oke? Tugas kalian untuk hari Rabu Ibu suruh membawa alat-alat tersebut. Sekian pembelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian semua, dan jagalah kebersihan agar sumber daya alam kita menjadi sehat dan sumber daya alam kita menjadi terawat. Dengan cara apa tadi anak-anak? Tidak membuang sampah. Lalu yang kedua tadi? Tidak membuang sampah sembarangan. Lalu selanjutnya tidak menebang pohon. Oke, kiranya kalian mengerti dan mulai sekarang, mulai saat ini gunakanlah benda-benda yang tidak terpakai menjadi kerajinan tangan kalian dan jagalah alam seperti kalian menjaga diri kalian sendiri. Karena alam itu adalah sumber kehidupan manusia. Oke, sekian pelajaran hari ini. Kembali ke kursinya masing-masing. Yang pimpin doa. Semua bukunya ditutup, dirapikan. Ayo, semua bukunya disimpan, dirapikan. Udah? Teman-teman, mari kita berdoa. Doa dimulai. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sudah belajar dari awal pertengahan hingga akhir. Bapak, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kau lindungi kami di perjalanan.
hingga sampai ke rumah kami masing-masing. Ibu guru kami Bapak, Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan agar bisa mendidik kami anak-anaknya. Ya Bapak, begitu juga segala dosa dan pelanggaran kami, kiranya Engkau hapuskan Bapak supaya tidak menjadi penghalang bagi kasih anugerah yang akan merupakan kepada kami. Terima doa dan ya Bapak, dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Ayo, siapkan dulu dona. Berdiri. Siapa? Berdiri. Siap kepada ibu kita. Hormat, gerak, gerak, gerak. Selamat